Kalian tahu nggak? Kalau dulu, jika kalian hidup di kerajaan Ottoman, kalian akan dihukum kalau minum kopi. Peraturan gila ini digagas oleh sang sultan sendiri, yang akhirnya menyebabkan warganya takut untuk minum kopi. Padahal sang sultan sendiri suka banget minum kopi. Apa yang terjadi? Dari sebuah buku berjudul Coffee and Coffee Houses, karya seorang sejarawan bernama Ralph Hattox, kopi dikatakan pertama kali diseduh menjadi secangkir kopi saat beredar di Yaman, yaitu pada abad ke-15. Saat itu kopi secara rutin dikonsumsi oleh muslim sufi yang membutuhkan tenaga tambahan agar bisa kuat begadang semalaman. Untuk apa? Untuk menjalankan ibadah mereka di malam hari. Selain itu, para muslim sufi di Yaman juga menggunakan kopi sebagai persembahan untuk tamu mereka yang mereka percayai bisa meningkatkan tali silaturahmi. Karena sangat populer, minuman pahit menyegarkan ini akhirnya menyebar sampai ke daerah di sekitar Laut Merah dan akhirnya mencapai Istanbul pada awal 1500-an dan tak lama kemudian ikut menyebar sampai ke Eropa. Namun pada awal penyebarannya, kopi sempat mengalami penolakan oleh beberapa ulama muslim. Mereka berkata, jika semua bentuk inovasi apapun yang berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW harus dihentikan. Di Eropa hal serupa ternyata juga terjadi. Jika banyak paus gereja yang menolak kehadiran kopi, mereka bilang jika ini adalah minuman dari argumen-argumen lain kemudian terus bermunculan, seperti ulama menolak adanya kopi dan kedai kopi karena menurut mereka kedai kopi sangat erat hubungannya dengan hal-hal tidak baik, mabuk-mabukan, bergambling, bisnis wanita dan sebagainya. Namun berbeda halnya di Kesultanan Utsmaniyah. Pada 1590-an, ulama di Utsmaniyah memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap kopi. Ada yang membela, tapi masih ada juga yang membenci. Salah satu pembelaan terhadap kopi adalah jika sebelum adanya kedai kopi, orang-orang tidak punya tempat berkumpul yang santai, di mana mereka bisa bebas membicarakan hal-hal duniawi. Argumen ini tentunya dilawan oleh argumen lain, bahwasanya di zaman itu, kesultanan sudah menyediakan masjid sebagai tempat berkumpul. Namun jika berkumpul di masjid untuk mengobrol panjang, tentunya itu terasa agak gak pantas aja gak sih? Apalagi jika isi obrolannya adalah hal-hal duniawi. Namun apapun argumen yang melayang, kedai kopi masih sangat ramai didatangi oleh semua orang. Sesimpel karena di kedai kopi mereka bisa ngomongin apa aja, politik, ekonomi, pekerjaan, keluarga, teman, dan lain-lain. Apalagi harga secangkir kopi yang tidak mahal dan rasanya nikmat membuat kedai kopi menjadi favorit semua orang. Mau itu orang kaya, orang gak punya, orang biasa, pokoknya semua datang. Tidak ada hiburan lain di kedai kopi, hanya kamu, teman, dan